ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي. Masih salah hadis tentang an-nahyu anil ada kemarin ada 6 hadis ini salahnya. Orang-orang mengatakan qala al-Qurtubi ini. Qala al-Qurtubi. Iya. Qala al-Qurtubi kata Imam Qurtubi. Ya, menanggapi apa itu tadi pengingkaran Aisyah. Nah, ini Aisyah mengingkari. Ya. Jadi Aisyah mengingkari. Itu hadis yang ke-6. Inna qala Rasulullah kata Aisyah, inna allaha la yazidul kafiru azaban bi bukai ahlihi, muttafaqun alaih. Tentang melatasi seseorang yang meninggal dunia. Qala Qurtubi ingkaru Aisyah dzalika, ya kemudian apa, wa hakamaha ala wa hukmuha ala rawi bi tahqiqi wa nisyan. Kata Qurtubi ingkaru Aisyah, ingkarnya Aisyah dzalika itu apa itu tadi, meratap. Ya hadis yang terakhir yang kena bahwa Aisyah taqalat inna maqala Rasulullah SAW inna allaha la yazidul kafiru azaban bi bukai ahli-ahli. Orang kafir ditambah azab oleh Allah di kuburnya dengan sebab ya keluarganya yang masih hidup menangisinya gitu. Nah ini mengingkari Aisyah. Nah ini dikatakan apa? Sami abaqon ya. Nah ini wa hukmu al-rawi. Kata Aisyah ya, nggak dilarang menangisi gitu. Kan tadi hadis itu melarang orang menangisi mayit. Nah kata Aisyah enggak dilarang oleh Nabi. Nah itu mengingkari. Bahkan Aisyah mengatakan hadis ini rawi yang meriwayatkan hadis yang melarang dengan apa, wa hukmuha ala rawi bi tahqiq wa nisyan. Rawi itu salah katanya, rawi itu lupa. Ya. Atau ala annahu sami'a ba'dan walam yasma' ba'dan walam yasma' ba'dan ya. Atau rawi itu enggak dengar, dia hanya dengar sebagian riwayat, tidak mendengar sebagian riwayat yang dia dengar riwayat yang larang lah gitu. Nah, riwayat yang nggak dilarang oleh Nabi dia nggak dengar, nah gitu. Nah itu pengingkaran Aisyah ba'idun. Jadi ba'idun ini menjadi khobar. Khobar Jawa tuh mana mudahnya ingkaru. Ya kalau Qurtubi ingkaru Aisyah dzalika wa hukma, terus kalau bla 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 bla, maka khobarnya apa? Ba'idun. Pengingkaran Aisyah itu jauh. Jadi ba'idun jadi apa nih? Khobar. Kalau kita nggak ketemu orang mubtada, jadi anak. Jadi keingkaran Aisyah itu nggak benar. Ya, kan Aisyah bilang apa? Enggak dilarang orang nangis gitu. Ya, nggak dilarang. Bahkan kata Aisyah, hadis yang mengatakan dilarang itu hadisnya nggak sahih. Nah itu kata-kata itu kata Allah ba'idun jauh. Ini nggak benar. Ba'idun jauh. Baik, nah begitu, lanjutin. Nah yang benar gimana ini? Ya, li'anna ruwata di hadal makna minal sahabah. Karena yang meriwayatkan hadis
riwayatin hadis yang melarang orang meratap bukan orang sembarangan. Buat siapa buatnya? Sahabat. Bukan hanya satu, kasirun. Wahum jazimun. Nah, sahabat itu jazimun. Apa itu jazimun? Ya, artinya pasti nggak menimbulkan keraguan. Kalau sahabat yang ngeriwayatin nggak ragu-ragu. Kecuali kalau selain sahabat, ya ada sikoh, ada adalah, dan kalau sahabat cuma udul. Fala wajah linafi itu. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menafikan atau mengingkari larangan ini. Maaf imkani hamlihi ala mahmalin sahih. Ditambah lagi hadis yang melarang orang meratap ini bisa ditafsirkan, ya. Ma'a imkani hamlihi ala mahmalin sahih, disertai lagi bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang sahih. Nah, jadi yang benar adalah bahwa Nabi melarang, ya. Kecuali kalau meratapnya yang mengeluarkan air mata, yang menggerung-gerung. Nah, kalau hanya sekedar menangis sih yang namanya ya rahmat itu. Ratap itu yang dilarang. Baik. Waminha anna dzalika yaqa'u liman ya ahmala nahya ahlihi andalik wa huwa qaulu Daud. Ada lagi yang nafsirin apa? Anna dzalika yaqa'u liman ahmala nahya ahlihi. Ya, nah ini tafsiran Daud al-Zahiri. Wa minha di antara penafsiran anna dzalik yaqa'u Allah mengazab. Kan judulnya Allah mengazab mayat dikubur dengan sebab keluarganya nangisin. Padahal nangisnya keluarga kan bukan perbuatan dia. Kok kenapa dia yang disiksa lantaran saudaranya yang hidup yang nangisin gitu. Nah, ya kata Daud atau diri. Jadi dia kau dari kalimat ahmala nahya ahli. Itu terjadi karena bagi orang yang ahmala nahya ahli yang tadi. Dia kenapa dia diadab? Karena dia ya tidak pernah melarang keluarganya yang hidup nangisin. Harus itu pesan dulu waktu masih hidup, entar kalau saya meninggal jangan gitu. Nah, karena dia tidak pernah pesan, akhirnya yang meninggal dunia ya dapat juga apa tuh? Ada lantaran ditangisi oleh keluarganya. Nah, ini penafsiran Daud itu Allah ini di luar mazhab yang 4. Wa ta'ifatun qala Ibnu Murabit, wa huwa qaulu Daud wa ta'ifatun gitu lah, ya. Wa itu pendapat itu qaulu Daud Allah ini dan ta'ifah dan segolongan ulama. Nah, kemudian ada penafsiran juga. Qala Ibnu Murabit, kata Ibnu Murabit, idza alimal mar'u ma ja'a fil nahyi 'anil nawhi wa 'arafa anna ahlahu min sya'nihim ayyaf'alu dalika wa lam yu'allimhum bitahrimihi. Nah, ini yang benar nih. Kata Ibnu Murabit, apabila seseorang tahu, idza alimal mar'u, seorang tahu ma ja'a fil nahyi, Allah melarang apa? Meratap-ratap. Ya. Orang tahu kalau Rasulullah melarang meratapi keluarga yang meninggal dunia. Wa'arufa, dan dia tahu kalau keluarganya itu memang setiap ada mayat diratap-ratap gitu. Nah, kemudian dia bakal kasih tahu tuh ya. Wa'arufa ana ahlahu min sa'nihim, dia tahu kalau adat kebiasaan keluarganya setiap ada yang meninggal dunia diapain? Diratap-ratapin. Ayat alu dari walam yu'alimu bitalimi, dia nggak pernah ngasih tahu kalau ngeratap itu hukumnya. Kalau dia meninggal dunia, nah ini yang dia itu kan ini. Jadi apabila orang itu tahu meratap hukumnya nggak boleh, dan dia tahu
setiap ada keluarga dari keluarganya meninggal dunia pasti yang lain rantap. Dia tahu tapi nggak pernah dikasih tahu. Nah saat dia meninggal dunia kan, akhirnya dirantapin kan. Nah dapat dosa tuh dia. Baik. Walam yu'alimhum bitahrimihi wala zajarahum, dan kagak pernah dikasih tahu, kagak pernah diperingati antaati, jangan sampai kamu ngeratapin saya nanti kalau saya meninggal, nggak pernah dibilang itu. Nah akhirnya dia meninggal. Nah, maka ya faidan uljiba dalik uljiba bifi'li nafsi, apabila dia meninggal diazab oleh kubur, berarti azab itu akibat perbuatannya sendiri, itu bukan akibat perbuatan orang. Karena tadi dia tahu hukumnya, orang nggak sih tahu. Dia tahu adat kebiasaan keluarganya ngeratap, dia nggak sih tahu juga. Ketika dia meninggal dunia, dia dikubur, dia azab, berarti azab itu akibat perbuatannya sendiri, bukan akibat perbuatan orang lain atau keluarganya yang masih hidup. Fa'idha uziba dalik, apabila Allah azab dengan sebab itu, uziba bifi'li nafsi, berarti Allah azab akibat perbuatannya, la bifi'li ghairihi, bukan lantaran perbuatan orang lain atau keluarganya yang itu. Dimudarit semata-mata, perbuatan orang lain, bukan. Nah ada lagi yang nafsi, banyak yang nafsi. Nih makanya ngaji itu supaya wawasan kita luas, ya. Waminnya di antara penafsiran kenapa mayatnya azab lantaran orang yang hidup meratapi. Nah yang ketiga ini, yang ketiga, annahu yu'adzabu bisababil umur allati yubihi ahluhu biha. Dia diazab di kubur disebabkan umur, perkara-perkara yang yubihi ahlu, yang keluarganya masih hidup nangisin biha, ya, dengan perkara itu. Nah, wayan dahuna dahum lahak, ratap-ratap dengan perbuatan itu. Fahum yang dahuna ubihan, dia tahu, dia udah pernah keluarganya selalu ada orang meninggal dunia, ratapin, malah dipuji-puji. Ya seperti tadi juga. Kalau yang tadi kan dia nggak larang, dia nggak kasih tahu kalau ini apa. Ada keluarga meninggal dunia, keluarganya ngeratap-ratapin, bukannya diomelin, malah dia apa? Dipuji-puji. Nah dia meninggal dunia, kemudian diratapin. Kalau kenal dulu ada orang meninggal dunia, lo apa? Lo senang diratapin. Nah sekarang giliran dia meninggal dunia, diratapin keluarganya, akhirnya gimana? Belum ya. Tuh, kahum yang dahunahu biha wa yu'adzabu bisonihi. Nah, tafsir seperti ini seperti yang tadi juga, ini azabnya itu bukan karena perbuatan orang, tapi karena perbuatan dirinya sendiri. Wa dzalika kasaja'ah. Nah, ini ada lagi contoh. Ini bukan hanya ngerantap. Kasaja'ati bima la yahilu. Nah, seperti orang punya sifat pemberani, ya. Keberaniannya digunakan buat apa? Oh, bima la yahilu, keberaniannya digunakan buat yang tidak, buat takut-takutin orang itu. Yang terpuji apa? Kalau orang punya perang, mau paling depan ketika perang sama musuh. Nah itu pemberani yang terpuji. Punya sifat pemberani buat apa? Buat malak-malakin orang, buat nakut-nakutin orang. Nah kemudian ya, ada keluarganya, anaknya yang niru tuh. Ada anaknya yang niru perbuatan orang tuanya. Nah maka orang tuanya pun dianggap lantaran anaknya malak-malakin orang. Nah ini bukan karena dia ada perbuatan orang lain, perbuatan dia sendiri. Kenapa tadi? Kelakuannya ditiru oleh. Jadi bukan hanya ratap-ratap. Ada ikhtiana. Kalau ini penafsiran coba Ibnu Hazm ini ya luar daripada madhab yang Pak Daud Al-Ghazali juga tadi. Wa ta'ifatun, dan ta'ifah, dan ya, kelompok ulama yang lain. Baik, sedikit lagi. Wastadalla bi hadis Ibnu Umar.
Ibnu Umar al-Taqaddam bilafzi walakin yu'adzabu bihadzahu ya. Nah ini pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Umar riwayat Muhammad yang berbunyi tadi itu hadisnya kemarin dari dibaca ada 6 lakin yu'adzabu bihadza diazab disiksa dikubur dengan sebab ini itu sambil nunjuk ke mamanya ila lisani dia itu diazab dikubur dengan sebab ini apa tuh lidah kan orang merata pakai lidah nangis gerung-gerung asyara ila lisan waqad rajaha hadza al-ismailiyu ya. Penafsiran ini dikuatkan oleh Ismaili waqala kata Ismaili qad kasura kalau mau ulama biasa masalah banyak sekali omongan ulama dalam masalah ini waqala ya waqala kullun biha bijihadi setiap ulama menafsirkan sesuai dengan apanya ijtihadnya ala hasabi maka lalu atas ijtihad sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah sekarang wamin ahsani. Nah kalau mau ditanya mana pendapat yang paling bagus wamin ahsani mahadaroni wajhun paling bagus yang ada di hati saya yang hadaroni wajhun pendapat yang mengatakan begini lam arahum zikrakaruhu wa huwa annahum kanu fil jahiliyah yazuna wa yasubuna wa yaqulun wa kana ahaduhum idza mata ya bakathu baqiyatuh bitilkal af'ali muharramah ya makna khabar annal mayit yu'adzabu bidzalika alladhi yabqi alaihi ahluhu bihi li annal mayyita yundabu ya bi ahsani af'alihi wa kanat mahasinu af'alihim ma dzukira wa hiya ziyadatu dzambin fi dzunubihi yastahiqu 'alaiha al-iqab. Nah, jadi kata beliau sebagai Ismaili ada itu tapi wa min ahsani ma hadarani penafsiran yang paling bagus yang ada yang hadir di dalam hati saya yaitu wajibun pendapat yang mengatakan lam arahum zakaruhu wa huwa annahum kanu fil jahiliyah. Ini jadi Nabi mau menghapus adat tradisi apa? Nabi mau menghapus adat tradisi jahiliyah yang buruk. Apa itu? Mereka apa? Yakzuna wa yasubuna wa yaqtuluna. Mereka itu waktu zaman jahiliyah ya ada bentrok sedikit perang, sehingga ya menumpahkan darah. Padahal sababnya sepele. Apalagi ya subuna, saling apa orang jahiliyah, ya saling ngatain, sehingga terjadilah tawuran, wayak turun, membunuh. Nah ada lagi adat yang tidak bagus ini yang berkenaan dengan tema kita. Wa kana ahaduhum idza mata bakat hubaqiyat. Nah ini yang berkenaan dengan tema kita. Apabila ada salah seorang meninggal dunia maka bakat hubaqiyatnya. Memang ada tukang nyewain. Tahu tukang nyewain? Namanya apa? Namanya apa? Joki. Joki kan ada orang nawarin baca Yasin kan? Nanti mau jalan kubur bagi baca Yasin ditanya ada tarif-tarif itu kalau pakai baca Yasin nama ini mahalan dikit kayak gini joki bukan joki ini joki nangisin Iza mata bakat hubaki itu dikirkan akna perbuatan semua ini haram ya. Nah, Paman al-khobar maka hadis ini artinya ba'an al-mayitan yu'adzabu bidzalika alladzi yabni alaihi. Mayit itu diazab ya, lantaran apa itu? Dulu waktu di dunia itu mungkin dia berpesan kalau nanti saya meninggal dunia jangan lupa sewain apa? Di anal mayit dan kamu di asali af'alihi
wa kanat mahasinu af'alihim madakru. Ini kena adat jahiliyah, nangisin ini bagus, dianggap bagus. Sehingga apabila orang yang mati tidak ditangisi berarti nggak bagus. Nah inilah dianggap ya. Wah ya ziyadatu dzambin min dzunubi, ini sebagai tambahan dosa di samping dosa yang dia lakukan langsung sendiri, ditambah lagi dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain lantaran dia bosan. Ya stahik alaikum, oleh karena itu mereka berhak mendapatkan itu. Nah sampai di sini karena ada acara berikutnya kita baca Fatihah, kemudian nanti akan ditulis dengan zikir dan ya, tahlil ya. Sampai cukupnya sedang dihitan, mau dihitan, moga-moga kita minta sama Allah supaya Allah SWT mudahkan ya, cara hitannya ya, sehat menjadi walad soleh atau ibn soleh walad soleh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.